Rencana perayaan Natal bersama untuk pertama kalinya di Kementerian Agama mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Rasanya fatwa MUI tahun 1981 yang mengharamkan bagi umat Islam untuk mengikuti atau menghadiri perayaan Natal bersama. Sebelumnya, Kementerian Agama yaitu Menak Nasaruddin Umar berinisiatif menggelar perayaan Natal bersama di bulan Desember. Perayaan Natal bersama di lingkungan Kemenak untuk menunjukkan bahwa tidak ada sekat di antara sesama anak bangsa. Apakah rencana Kemenak menggelar Natal bersama ini berdasarkan fatwa MUI? Apakah penggunaan nama dan fasilitas negara untuk Festival Kasih Nusantara dibenarkan? Dan apakah langkah Kemenak selaras dengan ajaran Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Taufik. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sama Anggi. Ustadz. Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar perayaan Natal bersama katanya dalam sejarah untuk pertama kalinya. Langkah ini disebut sebagai wujud nyata merawat kerukunan dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Menurut Ustadz, bagaimana menyikapi kebijakan dari Kementerian Agama ini, Bu? Oke, Mas Anggi. Pertama mestinya kita lihat kalau dalam Islam fungsi negara itu kan mengemban dakwah. Jadi mestinya mengajak kepada orang-orang yang akidahnya keliru itu untuk bagaimana mereka mendapatkan pembinaan akidah yang benar, dapat dakwah Islam, bukan malah kemudian menjadikan agama mereka seolah-olah kita support. Karena itu para ulama dahulu itu mereka sepakat ya, bahwasanya ikut dalam misa Natal, termasuk sebetulnya bukan misa Natal ya, perayaan agama-agama yang lain ya, maka ikut dalam upacaranya itu tidak boleh ya, keharaman itu. Meskipun sekarang ya kita dapati banyak di antara ulama yang mengatakan oh itu ikhtilaf. Tapi jalan paling selamat ya memang jangan. Ini dari sisi itu ya. Yang pertama tadi saya katakan dari sisi dakwah. Ya. Khalifah Umar bin Khattab itu kan pernah ketika ketemu ya ini di kitab Ad-Durrul Mansurnya Imam As-Suyuti, ya, ada ketemu seorang pendeta Nasrani yang kurus kering, nampak tanda-tanda tekunnya beribadah. Kemudian Umar melihat itu nangis beliau. Dikatakan kepada beliau bahwasanya dia itu Nasrani. Orang yang kau tangis itu Nasrani. Maka kata Sayyidina Umar, ya aku tahu dia Nasrani. Tetapi aku nangis karena kasihan. Kemudian beliau mengatakan, amilatun nasibah taslana ron hamiyah. Sudah bekerja keras, ya, kepayahan, tapi kelak akan memasuki api neraka yang panas. Sehingga mestinya kepada orang-orang non-muslim kalau kita yakin akidah kita ini benar, munculkan rasa kasihan, rasa sayang itu jangan disupport keyakinan-keyakinan yang keliru. Sikap baik boleh, tapi untuk urusan ikut misa, ikut perayaan, ya jangan. Kesannya itu nanti menyupport mereka, seolah-olah akidah mereka betul. Nggih, gitu, Ustaz. Terkait perihal ini pun istilah toleransi sering digaungkan, Ustaz. Apakah toleransi beragama itu harus dilakukan dengan ikut merayakan hari besar agama lain, Ustaz? Nggih, sebetulnya kalau bicara toleransi, contoh terbaik kita itu kan Rasul. Kemudian para khalifah setelah beliau. Nah, apa yang terjadi sekarang ini sudah lebih toleran daripada masa Khalifah Umar. Pada masa Khalifah Umar itu orang-orang Nasrani tidak boleh suara loncengnya itu sampai kedengaran di kaum muslimin, tidak boleh. Kemudian perayaan-perayaan itu mereka sajalah tidak boleh di lingkungan kaum muslimin. Dan sekarang ini kan sebetulnya umat Islam tidak usah ikut-ikutan, mereka juga tidak akan diganggu melakukan itu. Toleransi kurang apa aja.
Itu yang pertama. Yang kedua, di antara internal orang Nasrani sendiri itu kan juga terjadi silang sengketa. Tradisi Natal ini apakah tradisi Nasrani atau bukan? Kemudian tanggal lahirnya Yesus itu kapan? Itu orang antar mereka sendiri bisa berbeda pendapat. Nah, kita yang enggak ada sangkut pautnya salah bukan madhab dari madhabnya orang-orang Nasrani, kenapa justru ikut-ikutan itu. Itu bisa dibaca misalnya di Katolik Ensiklopedia tahun 1911. Ya. Apakah memang itu tradisi mereka atau bukan? Oke, Ustaz. Iya. Yang tadi Ustaz sampaikan di antar mereka pun internal masih bersilang sengketa gitu. Jadi lantas apakah jika jadi perayaan bersama ini sikap Kementerian Agama sebetulnya melampaui batas, Ustaz? Oke, seperti yang awal tadi mestinya enggak begitulah. Kalau mau menteladani para sahabat Nabi, ya mestinya dijauhi. Upacaranya itu ya, misalnya perayaannya. Sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Khattab tadi, beliau itu sayang kepada orang Nasrani. Sayang sekali. Dalam artian sampai nangis tadi. Ingin mereka itu mendapatkan akidah yang benar. Ingin mereka selamat di akhirat kelak. Tapi sikap yang muncul dengan adanya ingin selamat tadi, ya, beliau katakan di Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, ya, ijtanibu a'da Allah fi idihim. Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Artinya dijauhi, nggak usah ikut-ikutan. Ini untuk misa, untuk perayaannya. Adapun setelah itu mau ada undangan, diajak makan, mereka senang ya, kemudian kita ke sebelah makan misalnya. Nah, itu para ulama masih membolehkan. Jadi jangan dicampur adukkan akhirnya musuhan betul enggak. Untuk urusan ibadahnya jangan ikut-ikutan, tapi berbuat baik. Mereka kasih hadiah. Ya, kalau kita terima dalam ungkapan bukan untuk merayakan hari raya mereka, itu para ulama masih membolehkannya. Ya, ngasih hadiah, tapi bukan di Natalannya punya karyawan misalnya yang non Muslim. Ya bentuk toleransinya kasih hubungan yang baik, tidak mengapa. Ya, tentunya bukan untuk tasyabuh, ya, untuk meniru-niru. Ya, sekedar hubungan baik kalau mereka itu berlaku baik kepada kaum muslimin. Itu muamalah yang baik insya Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya tetangga yang non Muslim Yahudi, anaknya sakit, beliau minta kunjungi itu, dikunjungilah. Ya, kemudian apa yang dilakukan Rasul? Minta izin ke orang tuanya untuk mengajak anaknya bersyahadat saat sakit itu. Dan kemudian anaknya bersyahadat, masuk Islam, wafat dalam Islam setelah itu. Nah, harapannya kaum muslimin itu akhlaknya seperti itu, berbuat baik, ya, toleransi dalam perkara yang bukan ibadah, tapi jangan lupa dakwah. Selamatkan mereka, kasihan. Jadi kalau justru mensupport dalam artian tidak ada unsur dakwahnya, khawatirnya ya mereka tambah merasa, oh kami sudah betul, kami sudah betul. Oke, gitu Ustaz. Ya. Yang tadi Ustaz telah paparkan, lantas ada juga yang menuding umat Islam di Indonesia ini mulai terkikis toleransinya, walaupun tadi Ustaz sampaikan contoh terbaik kita Nabi Muhammad SAW. Ada tudingan seperti adanya penutupan gereja, kemudian izin pendirian tempat ibadah lain pun susah. Lantas catatan Ustaz bagaimana Ustaz terhadap tudingan ini? Ya, rasanya di channel ini juga pernah kita bahas ya khusus tentang tempat ibadah ini. Kalau kita lihat bicara data, pertumbuhan gereja itu jauh lebih besar daripada pertumbuhan masjid.
Ya, data Kemenak itu jumlah gereja itu meningkat 23,46%. Sementara jumlah masjid itu meningkat 1,97%. Itu dari 2019. Artinya, ya sebetulnya secara data mereka lebih banyak peningkatannya itu. Kemudian dari sisi persentase umatnya itu juga jauh lebih banyak mereka. Jadi umat muslim misalnya 86,93%. Total tempat ibadahnya cuma 74%, ya, dari total rumah ibadah. Artinya lebih sedikit umat Islam itu. Sementara umat Kristen itu 10,55%. Banyak gerejanya itu 22,28% dari total rumah ibadah. Jadi mau dibilang kita ini mempersulit dari mana? Ya, berkacalah pada data itu. Adapun mungkin ada beberapa kasus, yaitu mungkin ya kasuistik. Tapi itu biasanya terjadi karena mereka membuat rumah ibadah mungkin persyaratannya yang kurang, kemudian ditolak. Nah itu kan persoalan lain, bukan karena toleransi. Kalau memang di komunitas mereka mau bikin, ya, persyaratannya tercukupi, insya Allah tidak ada masalah. Realitasnya justru mereka lebih banyak. Insya Allah begitu Mas Anggi. Baik, jazakallah Ustaz untuk paparannya pada kabar petang kali ini menjadi kita semakin tahu bahwa Natal bersama ini sebaiknya didudukan dulu ya Ustaz, dan kita mencontoh pada suri dan kita Nabi Muhammad SAW. Jazakallah Ustaz sekali lagi untuk paparannya pada Ya. kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Inggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.